Halo Sobat Catur, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di Java Chess Channel. Di sini kita akan membahas pertandingan catur yang sangat menarik yang dimainkan oleh Donald Byrne melawan Bobby Fischer. Pertandingan ini terjadi pada 1956 yang pada waktu itu Fischer masih berusia 13 tahun. Di sini Donald sebagai putih dan Fischer sebagai hitam. Oke, pertandingan dimulai dengan putih kuda maju ke H3. Hitam membalas, kuda maju ke F6. Di sini kedua pemain bermain tertutup. Putih pion maju ke C4, menjaga petak D4 dan membuka jalur pada menteri. Lalu hitam pion G6, membuka jalur gajah ke G7. Dibalas putih, kuda naik ke C3, mencoba menguasai petak tengah, dan benar, gajah ke G7 untuk persiapan rokade pendek, dan juga menguasai jalur pada benteng. Putih pion maju membuka jalur gajah dan menambah serangan pada petak tengah. Hitam rokade pendek, dibalas putih gajah ke F4, mengancam pion C7 jika kuda naik. Hitam pion maju menawarkan pertukaran, membuka jalur gajah yang bisa mengancam kuda, dan jalan menteri untuk pengembangan perwira. Dibalas putih menteri ke B3, menjaga pion C4, dan mengancam pion B7 jika gajah pergi. Hitam pion tangkap pion dan menyerang menteri. Dijawab putih menteri pukul pion dan mengancam pion C2. Lalu hitam pion C2 maju, memperbaiki struktur pion, membuka jalur menteri untuk menyerang pion B2 atau mengunci kuda pada raja. Putih menjawab pion maju, menambah serangan pada petak tengah atau juga bisa menyerang kuda, dan membuka jalur pada gajah agar raja bisa rokade. Lalu hitam menjawab kuda D7, membantu pertahanan di tengah, dan bisa bermanuver ke B6 mengancam menteri. Putih membalas benteng ke D1, membantu serangan pada petak tengah, dan benar kuda ke B3 menyerang menteri, dan membuka kembali jalur gajah dan menteri. Lalu putih menteri maju ke C4, yang bisa bermanuver ke petak G5. Hitam menjawab gajah ke G4 mengancam kuda dan menguncinya pada benteng. Putih membalas gajah mengancam kuda juga, dan jika kuda pergi, gajah tangkap pion menggarpu benteng dan menteri. Lalu dijawab hitam kuda ke A4, mengancam pion, kuda, dan menteri. Apabila putih membalas kuda tangkap kuda, putih kuda F6 naik ke E4, menggarpu gajah dan menteri. Ternyata putih membalas menteri ke A3, menyerang balik kuda dan melindungi kudanya. Hitam kuda tangkap kuda lalu menyerang benteng dan pion. Jika putih menjawab menteri tangkap kuda,
maka akan dibalas kuda tangkap pion, menggarpu, menteri, dan gajah. Lalu putih membalas pion tangkap kuda, memperbaiki struktur pion, dan bisa menyerang kuda F3. Hitam membalas kuda tangkap pion dan menyerang gajah, tapi ini membuat pion E2 menjadi lemah. Dan benar, kesempatan ini dimanfaatkan putih dengan gajah tangkap pion, menggarpu, benteng, dan menteri. Apakah hitam blunder di sini? Lalu hitam ke B6. Saya tidak tahu menteri di sini bertujuan untuk apa, karena justru membuat posisinya semakin terjebak ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Jika ada, tolong ditulis di kolom komentar ya. Karena menurut analisa komputer, menteri ke B6 kurang tepat. Dijawab putih, gajah ke C4, mengunci pion pada raja, dan membuka jalur untuk rokade. Dibalas hitam, kuda tangkap pion mengorbankan kudanya. Jika pengorbanan diterima, menteri pukul kuda. Hitam benteng F ke E1 dan mengunci gajah pada raja. Oke, kita kembali ke pertandingan aslinya. Gajah mundur ke C4, menyerang menteri. Hitam benteng E8, skak. Putih raja F1. Lalu hitam menjawab, gajah mundur, menyerang gajah C4. Memilih mengorbankan menterinya. Apakah ini blunder? Oke, pengorbanan diterima. Hitam menjawab, gajah tangkap gajah, skak. Langkah paksa raja ke G1, dan inilah kenapa Fischer dijuluki sebagai pemain catur terbaik. Karena setelah ini kuda E2 skak, langkah paksa raja F1, dibalas hitam kuda mundur D4 skak, raja harus ke G1, dibalas kuda ke E2 lagi skak, raja balik ke F1, kuda mundur ke C3 skak, raja kembali lagi, lalu hitam pion tangkap gajah dan membuka serangan benteng pada menteri. Putih menteri B4 menyerang gajah dan pion, dikejar benteng ke A4 dan melindungi gajahnya. Lalu menteri tangkap pion B3 dan menyiapkan benteng ke D8, mengunci benteng pada raja. Dijawab hitam, kuda tangkap benteng. Putih membalas pion H3, membuka jalan keluar untuk raja, dan menyiapkan benteng menyerang kuda. Dijawab hitam, benteng tangkap pion, memperkuat serangan pada pion F2 yang dijaga menteri. Putih menjawab raja ke H7, membuka serangan benteng pada kuda. Lalu hitam kuda lari tangkap pion. Dijawab putih benteng ke E1, menawarkan pertukaran. Hitam menerima pertukaran dan mengancam skak di H1. Dibalas putih menteri ke D8 skak. Hitam gajah menutup skak dan putih kuda pukul benteng. Dijawab hitam gajah ke D5, menyerang pion G2. Putih kuda menutup serangan. Dijawab hitam kuda E4. Lalu putih menteri B8 menyerang pion. Hitam pion maju B5. Dijawab putih pion maju A4, menjaga petak G5 bila kuda naik.
dan menawarkan pertukaran di H5. Dibalas hitam pion ke H5, menahan laju pion, lalu kuda naik ke E5, bersiap ke D7 menyerang gajah yang terkunci menteri pada raja, dan hitam menjawab raja ke G7. Melepas kunci gajah dari menteri, putih raja ke G1, dan inilah blunder putih karena setelah itu hitam gajah ke C5 skak. Jika raja kembali lagi ke H2, hitam akan memundurkan gajahnya ke D6 dan mengunci kuda pada raja serta menyerang menteri. Dan putih memilih raja ke F1. Lalu kuda mengejar ke G3 skak. Langkah paksa raja ke E1, dikejar gajah hitam ke B4 skak. Langkah paksa lagi ke D1, dikejar gajah lagi ke B3 skak. Dan di sini putih menyerah karena apabila pertandingan dilanjutkan, langkah paksa lagi raja ke C1, hitam kuda E2 skak. Raja dipaksa lagi ke B1, dikejar kuda ke C3 skak. Raja balik ke C1 dan ditutup skak mat cantik dari benteng. Oke, bagi teman-teman yang ingin request video, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.